Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Ladang Cerita. Podcast yang membahas putar dunia pertanian dan segala hal yang menarik di dalamnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Hana Salsabila dengan NIM akhir 1036 dari Penyuluhan Pertanian. Dan saat ini, saya bersama rekan saya yang menemani saya sebagai penyiar 2 pada podcast yang akan membahas putar pertanian ini. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Salsabila Firdulisa El Mustafa dengan NIM akhir 1030 dari program Penyuluhan Pertanian. Benar sekali nih Kak, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu strategi efektif dalam mengkomunikasikan program pertanian. Bagaimana caranya agar program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat diterima dengan baik dan diimplementasikan secara optimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mengundang 2 narasumber yang ahli di bidangnya nih. Pertama dengan Kak April, seorang pakar komunikasi dan pengembangan masyarakat di bidang pertanian. Selamat datang Kak April. Terima kasih atas kesempatannya Kak Hana dan Kak Salsa. Senang bisa hadir untuk podcast kali ini. Dan yang kedua, ada juga Kak Yogi, seorang Gen Z yang sudah mengabdi menjadi seorang penyuluh pertanian. Selamat datang kepada Kak Yogi. Ya, baik Kak. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini dan senang bisa hadir sekaligus berbagi ilmu di sini. Baik, sama-sama untuk Kak Yogi. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk Kak April, menurut Anda, apa saja tantangan dalam mengkomunikasikan program pertanian kepada para petani? Tantangannya cukup banyak Kak Hana. Pertama, kesenjangan digital. Tidak semua petani memiliki akses internet dan literasi digital yang memadai. Nah, yang kedua, kurangnya kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Seringkali petani mendapatkan informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang program yang dijalankan. Terkadang, program dirancang tanpa mempertimbangkan keterbatasan dan kebutuhan petani di lapangan. Kak Yogi, bagaimana menurut Anda? Apakah perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang telah disampaikan Kak April tersebut? Saya setuju dengan apa yang Kak April sampaikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu mengadopsi strategi komunikasi yang efektif. Pertama, kita harus menyesuaikan bahasa dan media komunikasi dengan karakteristik petani. Kedua, bangun kepercayaan melalui dialog dan partisipasi aktif petani dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Ketiga, manfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau petani yang memiliki akses internet. Wah, sangat menarik Kak Yogi. Apakah ada contoh konkret strategi komunikasi yang efektif yang bisa dibagikan untuk menjadi pertimbangan oleh para petani? Tentu, salah satu contohnya adalah menggunakan metode demonstrasi lapangan. Petani akan lebih mudah memahami dan menerima program jika mereka bisa melihat dan mencoba langsung di lapangan. Selain itu, kita bisa melibatkan petani yang sudah berhasil dalam program tersebut sebagai 2 atau role model untuk menginspirasi petani lainnya. Kak April, apa pendapat Anda tentang strategi yang dikemukakan oleh Kak Yogi? Saya setuju dengan apa yang Kak Yogi sampaikan. Strategi tersebut sangat relevan dan efektif. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan aspek psikologis petani. Jangan hanya fokus pada aspek teknis ya, tetapi juga bangun motivasi dan semangat mereka untuk berpartisipasi dalam program pertanian ini. Wah, sangat menarik ya informasi yang telah disampaikan oleh Kak April dan Kak Yogi. Terima kasih atas wawasan yang sangat penting ini. Semoga informasi ini dapat membantu para pendengar dalam menjalankan program pertanian yang efektif dan berkelanjutan. Jangan lupa follow podcast Ladang Cerita di platform podcast kesayangan kalian untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia pertanian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.